Kelompok kami akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengkonstruksi visualisasi luas dan keliling trapesium. Pertama, mengkonstruksi visualisasi luas trapesium. Dalam mengkonstruksi visualisasi luas trapesium, terlebih dahulu harus kita buat konstruksi bangun trapesium itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan tools circle with center through point. Kita klik di sembarang area, misalnya di sini, kemudian kita tarik, kemudian kita klik lagi untuk membuat titik B. Nah, lingkaran yang pertama telah kita buat. Kemudian kita buat sebuah garis yang melalui titik A. Kemudian kita klik sehingga dia akan membentuk titik C. Kemudian kita harus menghilangkan titik C-nya, kita pilih Show and Hide Object. Kemudian kita klik titik C. Kemudian kita harus membuat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis F. Kita pilih Tools Perpendicular Line. Kemudian kita klik pada garis F sehingga dia akan membentuk sebuah garis yang tegak lurus dengan garis F. Nah, ini sudah jadi garis G yang tegak lurus dengan garis F. Kemudian kita harus membuat titik potong antara lingkaran dengan garis G dan juga titik potong antara garis F dengan lingkaran C. Caranya adalah kita gunakan tools intersect. Kemudian untuk membentuk titik di sekitaran sini, kita klik lingkarannya, kemudian kita klik garis F. Nah, maka dia akan membentuk titik D. Kemudian kita klik lagi lingkaran C, kemudian kita klik garis G. Nah, maka akan muncul titik F dan juga titik G. Kemudian kita buat lingkaran yang kedua. Kita menggunakan tools yang sama seperti membuat lingkaran yang pertama, yaitu kita gunakan toolsnya itu Circle with Center Through Point. Kita pilih titik G sebagai titik pusatnya, kemudian kita tarik ke titik A. Nah, sehingga dia akan membentuk lingkaran D. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti lingkaran yang pertama, yaitu kita harus membuat garis yang sejajar dengan garis F. Caranya adalah kita pilih tools parallel line. Kemudian kita klik pada garis F. Nah, maka akan muncul sebuah garis yang sejajar dengan garis F. Kemudian kita klik pada titik yang kita inginkan. Nah, di sini saya mengkliknya pada titik G. Kemudian kita harus membuat titik perpotongan lagi antara garis dan juga lingkaran kedua. Caranya adalah kita pilih intersect. Kemudian kita klik pada lingkaran D dan juga pada garis H.
maka akan membentuk titik I. Kemudian kita klik pada lingkaran D dan juga pada garis G, maka akan membentuk titik K. Kemudian setelah kita dapatkan titik-titik, kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadi sebuah trapesium. Kita gunakan tools segmen untuk menghubungkan dua titik. Yang pertama, kita hubungkan titik K dengan titik I, kemudian titik I dengan titik D, kemudian titik D dengan titik F, kemudian titik K dengan titik F. Nah, sudah terlihat trapesiumnya. Kemudian kita cek konstruksinya, apakah konstruksi yang kita buat ini telah benar atau belum. Caranya adalah kita harus pilih move, kemudian kita klik pada salah satu titik, apakah dia ketika di move atau digerakkan itu bentuknya akan berubah atau tidak. Nah, kita coba. Ternyata konstruksi yang telah kita buat sudah benar. Kenapa? Karena setelah kita move atau kita goyang-goyangkan seperti yang terlihat pada video ini, trapesium yang kita buat itu kokoh. Artinya dia tidak berubah meskipun kita move menjadi kecil ataupun kita perbesar. Nah, dia tidak berubah dan tetap membentuk bangun trapesium. Oleh karena itu, konstruksi yang kita buat telah benar. Kemudian, untuk memperjelas gambar trapesiumnya, kita bisa menghilangkan lingkaran ataupun garis-garis bantu dan titik-titik bantu juga. Nah, caranya adalah yang pertama bisa kita klik kanan, lalu kita pilih show object, kita hilangkan checklistnya. Nah, sehingga lingkarannya akan otomatis menghilang. Cara yang kedua adalah bisa kita klik dulu lingkarannya, kemudian kita cari di bagian algebra ini manakah titik yang kita ingin hilangkan. Nah, karena yang kita klik adalah lingkaran D, otomatis dia akan menunjukkan ada di sini. Nah, D, titik 2 circle. Nah, ini sudah benar, ini artinya adalah lingkaran. Cara menghilangkannya adalah kita bisa mengklik satu kali bagian bulatan yang berwarna hitam, seperti ini. Otomatis lingkarannya akan menghilang. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan garis-garis bantu yang lainnya dan juga titik-titik yang ingin kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkan nama daripada segmen itu sendiri adalah dengan cara klik segmennya, kemudian kita pilih show label, bukan show object, tapi show label karena kita ingin menghilangkan penamaan daripada segmen itu sendiri. Kita klik, maka penamaan daripada segmen itu telah hilang. Dan jadilah trapesium yang kita buat. Kemudian setelah kita berhasil mengkonstruksi bangun trapesium, kita lanjutkan dengan memvisualisasikan luas trapesium. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah
kita menuliskan dulu jenis kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kita memvisualisasikan luas trapesium. Kita bisa memilih tools text untuk menuliskan di GeoGebra. Kita pilih sembarang, kita misalnya di sini kita tuliskan visualisasi luas trapesium. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian teks yang kita masukkan di GeoGebra ini bisa kita ubah tempatnya seperti ini. Nah, misalnya saya taruh di sini seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan garis kotak-kotak pada lembar GeoGebra ini, kita bisa hilangkan dengan cara kita klik menu ini, kemudian kita klik show or hide the grid. Nah, kita klik, kita pilih yang kosong. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa menghilangkan koordinatnya dengan cara klik koordinat. Nah, hilang. Koordinatnya telah hilang. Jadi dia akan seperti kertas kosong. Kita ketahui bersama bahwa luas trapesium adalah setengah tinggi dikali jumlah sisi yang sejajar. Nah, kita tuliskan dulu dengan menggunakan tools text. Kita klik, kita tuliskan luas sama dengan setengah tinggi atau 1/2 dikali tinggi. Untuk menuliskan 1/2, kita memerlukan latex formula. Kita klik pada advance, kemudian kita klik latex formula. Karena yang kita butuhkan adalah sebuah fraction, maka kita harus memilih di sini fraction, yaitu A/B. Maka nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita ganti A-nya itu sebagai pembilang, kita ganti dengan 1. Kemudian penyebutnya B kita ganti dengan 2. Seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan T atau tinggi dikali dengan jumlah sisi yang sejajar. Seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita tempatkan di sini saja. Untuk memvisualisasikan luas trapesium tersebut, kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Oleh karena itu, kita harus merotasikan trapesium ini menjadi sebuah persegi panjang. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus membuat tinggi daripada trapesium tersebut. Nah, caranya adalah kita menggunakan menu perpendicular line. Kemudian kita klik pada segmen J. Maka akan membentuk sebuah garis yang tegak lurus dengan segmen J. Kita klik pada I, pada titik I. Kemudian kita harus membuat titik potong antara garis M dengan segmen KF. Caranya kita gunakan intersect. Kita klik pada garis M, kemudian segmen KF. Maka akan membentuk titik L. Kemudian kita buat segmen antara titik I, kemudian kita buat segmen dari titik I
ke titik L. Kita gunakan tools segment. Kemudian kita harus membuat titik tengah antara segmen IK, tinggi trapesium, dan juga segmen DF. Caranya kita gunakan tools midpoint or center. Kita klik pada segmen KI, maka akan membentuk titik tengah M. Kemudian setelah kita mendapatkan titik tengah pada segmen KI, pada segmen IL, dan pada segmen DF, kemudian kita harus mempoligonkan setiap bagian yang ada pada trapesium tersebut. Kita gunakan menu poligon. Yang pertama kita mempoligonkan titik K, L, N besar, dan juga K. Ini adalah poligon yang pertama. Nah, yang kedua, kita klik lagi titik L, titik F, titik M, titik O, dan kembali lagi ke titik L. Nah, akan membentuk poligon pada bagian yang kedua. Kemudian kita poligonkan lagi seperti yang terlihat pada video. Setelah semua bagian pada trapesium ini kita poligonkan, kemudian kita harus menghilangkan label-label yang terbentuk dari hasil poligon tersebut yang tidak kita gunakan. Dengan cara yang sama, yaitu kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih show label, maka labelnya akan hilang. Nah, setelah kita menghilangkan label-label yang tidak kita perlukan lagi, maka jadilah sebuah bangun trapesium dengan beberapa bagian. Nah, bagian-bagian ini berguna untuk memvisualisasikan atau merotasikan trapesium ini untuk menjadi sebuah bangun persegi panjang. Sebelum kita merotasikan, maka kita harus terlebih dahulu membuat sebuah slider yang berguna untuk merotasikan bagian-bagian yang terdapat pada trapesium tersebut. Nah, kita pilih menu slider, kemudian kita klik di sebarang tempat yang ada pada lembar GeoGebra. Nah, karena yang mau kita lakukan adalah merotasikan, maka kita pilih angle. Kemudian kita klik max-nya ini adalah 180 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul slider alpha. Slider ini bisa kita ganti namanya dengan cara kita klik kanan, kemudian kita rename, kemudian kita ganti dengan nama yang kita inginkan. Seperti saya di sini ingin menamakan geser. Oleh karena itu, kita klik OK. Nah, maka dia akan berubah sesuai dengan nama yang telah kita ganti. Nah, untuk objek ini maksudnya adalah objek mana yang ingin kita rotasikan.
Misalnya dalam video ini pertama saya ingin merotasikan poligon N besar, I, dan juga N. Kemudian saya juga ingin nanti merotasikan poligon I, D, M, dan N kecil. Oleh karena itu, untuk objek sendiri kita harus mencari terlebih dahulu poligon yang ingin kita rotasikan itu dinamai apa di dalam GeoGebra ini. Misalnya poligon yang ini. Poligon yang ini dinamakan T1. Terus poligon yang saya tunjukkan pada kursor ini dinamakan Q3. Maka nanti kita akan masukkan pada objeknya untuk rotasi yang pertama adalah T1 atau poligon yang ini. Kemudian kita ulang menuliskan rotasi, terlebih dahulu kita hapus yang tadi. Kita tuliskan ulang, kita tulis rotate, kemudian kita pilih object angle point. Untuk objeknya yang pertama adalah saya ingin merotasikan poligon T1. Oleh karena itu, kita tuliskan T1. Kemudian untuk angle kita tuliskan dengan nama slider yang telah kita buat, yaitu slider geser. Maka saya tuliskan geser. Kemudian untuk point adalah kita pilih titik di poligon yang kita tuliskan pada objek tadi. Kita pilih satu titik yang ingin kita rotasikan. Dalam hal ini saya ingin poinnya itu atau dia akan dirotasikan pada titik N, maka saya tuliskan N besar. Kemudian kita klik enter, maka dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita coba menggunakan slider apakah dia bergerak atau tidak. Ternyata dia bergerak. Seperti ini. Kemudian kita akan merotasikan lagi untuk poligon pada bidang. Kemudian kita rotasikan lagi poligon Q3. Kita klik rotate, kita pilih object angle point, kemudian objeknya adalah Q3, angle-nya adalah nama slider yaitu geser, dan poinnya adalah titik M. Kemudian kita klik enter. Nah, sudah jadi. Kemudian kita cek kembali apakah ketika kita gunakan slider dia berfungsi atau tidak. Ternyata dia berfungsi, artinya rotasi yang kita lakukan telah berhasil. Kemudian kita bisa mengganti warna dari poligon ini dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih setting, kemudian kita pilih color. Nah, di sini bebas kita mau memilih warna apapun itu. Di sini saya memilih warna hijau. Seperti ini. Kemudian kita klik silang. Nah, dia warnanya telah berubah menjadi warna hijau. Kemudian untuk poligon yang kedua, kita klik kanan, kemudian setting, kemudian kita klik color, kemudian kita kasih warna yang sama, yaitu warna hijau. Kemudian kita klik lagi silang. Nah,
saya melakukan hal tersebut atau saya ganti warnanya adalah untuk membedakan antara poligon yang telah kita rotasikan tadi. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, ini adalah pertama bentuknya dia trapesium. Kemudian ketika kita rotasikan dia sejauh 180 derajat, maka dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Kita bisa mengabaikan poligon yang poligon I, D, M dengan N besar dan juga poligon N besar, N kecil, dan I tersebut. Kita berfokus pada poligon yang warna hijau dan poligon yang warna merah yang membentuk sebuah persegi panjang. Kemudian, panjang dari persegi panjang ini adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang sejajar pada trapesium, di mana sisi yang sejajar dari trapesium adalah sisi I dan juga sisi J, di mana di sini ketika kita kembalikan sisi yang sejajarnya itu adalah sisi I dan juga sisi D aksen. Kemudian ketika kita rotasikan dia membentuk sebuah persegi panjang, maka panjangnya adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut. Maka luas trapesium yaitu setengah tinggi dikali jumlah sisi yang sejajar adalah benar. Karena dari visualisasi yang telah kita lakukan, hal tersebut didapatkan bahwa setengah luas trapesium adalah setengah tinggi dikali jumlah sisi yang sejajar. Kemudian kita bisa mencari luas dari trapesium ini, yaitu yang pertama kita harus mencari dulu berapa panjang dari sisi-sisi atau tinggi daripada trapesium ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu distance or length. Kemudian kita klik pada segmen yang mau kita cari panjangnya, kemudian kita klik pada segmen yang mau kita cari panjangnya seperti ini. Nah, ternyata panjang dari segmen KD adalah 9,52. Kemudian kita klik lagi pada segmen D aksen. Nah, ternyata panjangnya adalah 3,17. Kemudian kita klik lagi pada tinggi dari trapesium ini. Setengah tinggi trapesium ini yaitu O sama dengan 1,59. 1,59 ini adalah panjang dari setengah trapesiumnya. Kemudian kita bisa tuliskan, kemudian kita klik pada teks yang luas, kemudian kita edit untuk menuliskan kembali. Kita lanjutkan saja, kita klik sama dengan, kemudian kita pilih yang pertama yaitu setengah tinggi. Artinya setengah tinggi yaitu O1, maka kita pilih advance, kemudian kita pilih yang ada logo GeoGebra-nya. Kemudian kita cari
O1. Nah, kita cari. Ini. Nah, kita dapatkan. Kita cek apakah sudah benar dengan klik preview. Ternyata benar bahwa O_1 itu adalah nama untuk setengah tinggi. Kemudian kita kali dengan jumlah sisi yang sejajar. Jumlah sisi yang sejajar artinya bahwa sisi I kita akan jumlahkan dengan sisi D aksen. Pertama kita pilih dulu I. Kita cari. Mohon maaf, sepertinya ini adalah logo untuk L kecil. Penamaan dengan L kecil. Kita coba cek apakah benar. Benar. Kemudian kita kalikan dengan kemudian kita tambahkan dengan D aksen. Kita cari lagi D aksen pada menu. D aksen yang berwarna hijau ini, kemudian kita klik. Nah, kita tutup kurung. Kemudian kita lihat lagi previewnya. Nah, previewnya sudah benar. Kemudian kita sama dengan karena sama dengannya adalah hasil dari 1,59 dikali dengan 9,52 ditambah 3,17. Kita dapat cari hasilnya. Untuk hasilnya, pertama kita harus mencari dulu hasil dari luas trapesium, yaitu pertama kita harus masukkan pada menu input, kita tulis hasil sama dengan, kita klik untuk setengah tinggi adalah 1,59, kita ketik 1,59 dalam kurung kita kalikan dengan 9,52 ditambah 3,17. Kita klik enter. Ternyata hasilnya adalah 20,18. Kemudian kita masukkan di teks ini, kita pilih lagi yang menu GeoGebra ini, kemudian kita pilih hasil. Ini hasil, kemudian kita klik. Kemudian kita lihat previewnya dulu. Nah, sama ternyata. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata luas trapesium adalah 20,18. Itulah tadi cara untuk mengkonstruksi visualisasi luas trapesium. Sekaligus kita mencari berapa luas trapesium yang kita buat. Selanjutnya, cara mengkonstruksi visualisasi keliling trapesium. Nah, di sini sudah tampak bangun trapesium yang sudah kita konstruksi tadi. Kemudian, langkah selanjutnya kita tulis jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kita klik ini, kemudian pilih teks. Kemudian kita
simpan di sembarang titik untuk menulis jenis kegiatan. Kita klik di sini, kita tulis kegiatan apa yang akan kita lakukan. Visualisasi keliling trapesium. Kita klik OK. Maka akan menjadi seperti ini, muncul di sini. Nah. Kemudian teks yang sudah kita masukkan di GeoGebra ini bisa kita ubah tempatnya. Seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan garis kotak-kotak pada lembar GeoGebra ini, kita bisa lakukan dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih grid. Dan untuk menghilangkan sumbu-sumbu ini, kita juga bisa klik kanan, kemudian pilih akses. Nah, lembar GeoGebra ini sudah tampak seperti kertas kosong. Nah, kita ketahui bahwa keliling trapesium itu kita jumlahkan setiap sisinya. Nah, di sini kita akan tulis rumus dari trapesium, keliling trapesium itu sendiri. Klik teks. Kemudian kita simpan di sini. Kita tulis rumus keliling trapesium. AB ditambah BC ditambah CD kemudian ditambah DA. Kita klik OK. Kemudian kita simpan rumusnya sini. Untuk memvisualisasikan keliling trapesium tersebut, kita rotasikan trapesium tersebut. Kemudian kita harus membuat tinggi daripada trapesium itu sendiri. Caranya kita gunakan perpendikular line, kemudian kita klik pada segmen J. Maka akan membentuk sebuah garis yang tegak lurus dengan segmen J. Kita klik pada I. Kemudian kita harus membuat titik potong antara garis N dengan segmen KN. Caranya kita gunakan intersect. Kita klik pada garis M, kemudian segmen
maka akan membentuk titik L. Kemudian kita buat segmen antara titik I, dari titik I ke titik L dengan cara kita gunakan tools segment. Kemudian kita akan hilangkan perpotongan garis ini. Kita klik kanan, kemudian show object. Setelah itu kita akan poligonkan bangun tersebut, kedua bagian ini. Kita pilih tools polygon, kemudian kita poligonkan dari titik K ke L ke I dan kembali ke K. Kemudian dari titik L ke F, kemudian ke D, ke I, dan kembali ke L. Nah, di sini bangun trapesium kita sudah poligonkan. Kemudian kita akan hilangkan segmen-segmen yang tidak diperlukan. Kita bisa klik kanan, kemudian pilih show label. Kanan, kemudian kita akan mengetahui berapa keliling dari trapesium ini dengan cara kita pilih menu ini, kemudian kita pilih distance or length. Nah, kemudian kita klik pada tiap sisi dari trapesium tersebut. Nah, sebagaimana rumus dari keliling trapesium itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Kita di sini bisa langsung jumlahkan saja jumlah keliling tersebut. Kita klik di sini, kita edit. Kemudian di sini kita tuliskan sama dengan AB-nya yaitu 4,47 .
kemudian ditambah BC nya yaitu 9,49 tambah CD nya 3,16 ada kesalahan. Kemudian kita tuliskan, masukkan nilainya. AB-nya itu 4,47 tambah SC-nya yaitu 3,16. Kita tambah dengan CD nya itu juga 3,16. Kemudian kita tambah dengan DA nya yaitu 9,49. Kemudian kita jumlahkan. Kita dapat di sini untuk kelilingnya yaitu 20,28. Kita klik OK. Nah, inilah visualisasi keliling trapesium. Kita sudah dapat untuk kelilingnya yaitu 20,28. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.